Oke, udah masuk semuanya. Maaf ya, tadi sempat ada gangguan teknis. Aku juga nyangkut tadi di Zoom, nggak bisa masuk. Tapi ya udah, alhamdulillah udah bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas TKA Fisika. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Clarissa. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang fisika, khususnya soal-soal TKA. Kalau TKA Fisika, aku nggak banyak materi, kita langsung drilling soal aja. Karena kan kita tahu TKA kan bentar lagi nih. Jadi kita latihan-latihan soal biar tahu soal-soalnya tuh seperti apa. Kalau di kelasku seperti biasanya aturannya adalah teman-teman silahkan kalau nggak ngerti tanya aja. Jangan malu, jangan sungkan. Pertanyaan apapun yang kalian tanyakan, insya Allah bisa aku jawab seputar materi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana nih gitu. Atau mungkin hal-hal basic terkait perhitungan dan lain sebagainya itu boleh teman-teman tanyakan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah malu atau ngerasa pertanyaan kalian itu pertanyaan yang bodoh. Enggak, semua pertanyaan itu bagus gitu ya. Oke, biar nggak kemalaman, kita langsung mulai aja materi hari ini. Kalau mau tanya silahkan raise hand atau kalau malu kalian bisa chat aja di chat box yang tersedia ya. Oke, aman ya? Oke. Kalau suaraku hilang tolong diingetin ya. Biasanya suaraku suka hilang-hilang tuh. Diingetin aja. Kita langsung ke latihan soal biar tidak kelamaan. Oke. Oke, soal yang pertama. Dalam sebuah pertunjukan bela diri, seorang atlet karate, ini kita pelan-pelan aja, berhasil memecahkan tumpukan batu bata ringan atau hebel namanya dengan pukulan cepat. Tumpukan batu bata dapat dipecah meskipun hanya bersentuhan dengan tangan dalam waktu yang singkat. Nah, lalu penjelasan yang paling tepat untuk fenomena ini adalah, nah, ini ini adalah materi dari momentum. Aku kurang ingat kalian tuh sudah diajari momentum atau enggak, tapi sepertinya sudah. Nah, momentum itu adalah ukuran gerak suatu benda. Nah, jadi kan benda itu kan pasti ada pergerakannya dan ada ukurannya kan. Nah, itu namanya momentum. Nah, momentum tuh rumusnya apa? Aku sambil itu ya, reminder kalian. Mungkin kita flashback lagi materi-materi yang udah lupa mungkin ya. Nah, momentum itu rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. Nah, sedangkan di sini juga dia menunjukkan kalimat-kalimat ini, impuls. Nah, impuls kayak gitu tuh. Nah, impuls tuh apa? Kita juga tulis di sini, impuls. Impuls itu adalah perubahan momentum. Nah, makanya tadi aku memulai dari kalimat momentum dulu, karena di pilihan ganda tuh ada kata impuls. Nanti biar kalian nggak bingung gitu. Impuls itu adalah perubahan dari momentum. Nah, rumusnya apa untuk mencari impuls? Impuls itu adalah I sama dengan delta P. Ya, delta itu adalah selisih gitu ya. Selisih dari P. Terus habis itu, apa hubungannya impuls dengan gaya? Itu kan pasti kalau kita mecah si Hebel itu kan pasti kita punya gaya dong ya. Fisika kan memang nggak jauh-jauh dari gaya gitu ya. Terus apa hubungannya? Hubungan impuls dengan gaya? Ya, dengan gaya. Itu rumusnya adalah impuls, itu adalah gaya dikali dengan delta T atau perubahan dari waktu. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita mau nyari gayanya, itu adalah F, ini tinggal diputer aja kan. Berarti F, I-nya itu adalah delta P, berarti I ini bisa kita ganti dengan delta P. Ini ya, aduh, bingung nggak nih? Kita ganti dulu nih. I-nya itu diganti dengan delta P sama dengan F dikali delta T. Berarti F itu delta P dibagi dengan delta T. Artinya apa kalau kayak gini? Apa makna yang tersirat di dalam rumus kayak gini? Kita bisa baca. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika
perubahan momentum terjadi dalam waktu yang singkat, maka gaya yang dihasilkan itu sangat besar. Ya kan? Kenapa gitu? Kenapa kok aku bisa gitu dari mana? Nah, jika perubahan momentum itu kan berarti eh, delta P. Perubahan momentum terjadi dalam waktu yang singkat. Artinya kan pembaginya itu kan kecil, pembagiannya singkat, singkat itu kan kecil. Apa yang menghasilkan kayak gitu? Jadi kalau misalnya ada angka terus dibagi sama yang kecil, itu kan hasilnya akan besar kan daripada kalau pembaginya itu besar. Kayak gini. Bentar, ambil ini. 10 dibagi 2, saya anggap aja aku kasih angka. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Beda kalau 10 dibagi 5. Itu 2 kan? Nah, artinya apa? Kalau misalnya T-nya kecil, 2 itu sebagai T. Aku kasih angka aja, ini misalkan. T-nya kecil, T-nya 2, maka akan semakin besar gayanya kan? Kita lihat aja, gayanya jadi 5. Tapi beda kalau T-nya 5, T-nya besar berarti membesar. Apa yang terjadi sama gayanya? Oh, gayanya jadi kecil. Nah, jadi kita simpulkan, kalau perubahan momentum terjadi dalam waktu yang singkat, ya, perubahan momentum, momentum tuh yang 10, waktu itu yang 2, gitu contohnya, maka apa yang dihasilkan, gaya yang dihasilkan itu, maka dia akan sangat besar. Kayak gitu. Tuh ya. Nah, terus di soal, ini intro dulu tadi. Nah, di soal, itu kan atlet karatenya memukul hebel dengan sangat cepat. Sehingga, mana tadi dia bilang, dengan pukulan cepat. Hmm. Sehingga waktu kontak tangan, jadi pas dia thread, nah pas gini kan, pasti kan gini nih, karate kan gini tuh, tes gitu kan. Nah, maka kalau dia pukulannya cepat, sehingga waktu kontak tangannya itu kan berarti singkat dong, ya enggak? Nah, karena kita tahu tadi rumusnya F sama dengan delta P dibagi delta T. Dan tadi kita tahu kalau waktunya singkat, karena kan cepat pasti singkat. Cepat nggak mungkin lama dong. Nah, karena waktunya singkat, nah, artinya waktunya singkat, itu gaya tumbukannya itu semakin besar. Beda kalau kalian pelan-pelan, gaya tumbukannya itu akan kecil. Coba kalian praktekin nanti dah, pakai hebel. Nah, kalau misalnya singkat itu kan biasanya kekuatannya di sini. Tes gitu kan. Nah, berarti itu gaya tumbukannya besar. Nah, itu akan membuat hebelnya pecah kan? Nah, terus apa yang bisa kita simpulkan di sini? Karena gaya tumbukannya sangat besar, ya, gaya menjadi sangat besar itu karena ada perubahan momentum terjadi di waktu yang singkat. Nah, gitu. Jadi yang mana? Yang B ini. Gaya menjadi sangat besar, alias tadi tumbukan itu kan dia memberikan gaya tuh. Gaya menjadi sangat besar karena perubahan momentum itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya, kelihatannya nggak ada angka nih. Tapi kita berpikir secara logika nih kira-kira gimana. Atau kalau kalian atau kalian nggak ngerti, paham nggak ini yang tadi aku jelaskan? Paham nggak maksudku? Bisa nggak Paham, membayangkan? Kak. Paham, paham. Paham ya? Paham, Ya. paham, Paham paham. ya? Oke. Oke, nah gitu ya. Jadi itu kan tadi aku udah menjelaskan tuh, kita sebagai atlet karate gitu. Jadi memang nggak keluar angka. Mm-mm. Alhamdulillah paham ya. Nanti kalau nggak paham pokoknya tanya. Oke, aman. Ya, paham ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2.
Nah, mana nomor dua ku? Oh ini. Oke, nomor dua itu ada sebuah kunci pas. Itu digunakan untuk memutar baut dengan tujuan mengoncangkan atau mengendorkan baut seperti gambar. Bentar ya. Nah, dia tuh ada baut, terus dia tujuannya mengencangkan atau mengendorkan baut seperti gambar. Ini ada seperti gambar kayak ini kunci pas lah. Pasti kau udah nggak asing tuh biasa di bengkel-bengkel tuh. Nah, terus agar kunci pas itu dapat berfungsi optimal untuk mengencangkan baut, maka diperlukan gaya F itu sama dengan 15 Newton membentuk sudut 37 derajat. Nah, ini nih di sini. Terhadap posisi horizontal kunci pas yang panjangnya 20 cm. Kunci pasnya itu panjangnya 20 cm. Nah, berapakah percepatan sudut yang dihasilkan oleh gaya F tersebut jika kunci pas dianggap batang homogen bermasa 500 gram. Jadi dia beratnya 500 gram. Nah, di sini udah biasanya kalau di TKA udah diketahui tuh sin 37 berapa sama cos 37 berapa. Jadi kalian nggak usah bingung gitu ya. Nanti cara ngitungnya gimana. Biasanya udah diketahui tuh sin sama cosnya berapa. Oke. Nah, di sini so eh kita tuh pahami dulu situasinya ya. Kita pahami dulu situasinya. Kalau soal cerita, kunci pas itu kan dikasih gaya ya, dikasih gaya, dikasih gerakan, dikasih pergerakan sama kalian. Nah, maka kunci pasnya itu kan akan berputar. Aku sambil tulis ya. Nih, nomor satu, eh, kunci pas diberi gaya itu, maka apa yang terjadi? Kunci pas akan berputar. Nah, karena eh, yang terjadi adalah gerakan berputar, ya dong, pasti kan muter tuh si kunci pasnya. Nah, itu tulis. Karena yang terjadi adalah gerak berputar, ya. Nah, kita akan mencari sudut, maka kita mencari percepatan sudut. Sudut siapa di sini? Percepatan sudut, oh di sini nggak ada ya. Kita anggap aja sudut alfa, gitu ya. Percepatan sudut alfa. Nah, gimana kalau ingat perputaran ya? Jadi kan perputaran itu nama itu torsi. Nah, gerak torsi itu adalah ukuran seberapa kuat sebuah gaya itu bisa membuat benda itu bisa berputar. Nah, tulis dulu di sini. Apa hubungannya atau rumusnya deh? Apa yang menghubungkan ini? Itu adalah gini, rumusnya gini. Ini tuh ini ya. T I dikali alfa. Nah, ini itu dibaca adalah torsi. Terus I tadi ingat I itu apa? Momen inersia. Terus A itu adalah percepatan sudut. Nah, nah, di sini kan kita mau ngapain? Tadi di soal itu, apa tadi pertanyaannya? Berapakah percepatan sudut? Berapakah percepatan sudutnya? Berarti percepatan sudut itu apa? Percepatan sudut itu adalah alfa. Nah, di sini gitu, kita mencari alfa. Untuk mencari alfa, apa yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui adalah torsi dan momen inersianya.
Bener kan? Kalau mereka berdua itu udah diketahui, maka alfanya akan ketemu. Ya, oke. Aku tulis di sini deh. Maka terlebih dahulu, nanti aku tulis ya, nanti biar kalian juga boleh sambil tulis, cari torsi dan momen inersia. Itu ya. Oke, langkah kedua setelah kita mengamati situasinya, apa yang diketahui, apa yang harus kita lakukan. Tadi ingat kita harus mencari torsi dan momen inersianya. Langkah kedua ya berarti ngapain? Kita nyari momen inersianya. Tuh kan? Sorry, jangan nyari momen inersianya dulu. Nyari torsinya dulu. Kan T dulu tuh. Cari nilai, cari T gini ya. Tahu torsinya dulu. Nah, untuk mencari torsi, nah, untuk mencari torsi, kita lihat. Kalian ingat rumus torsi? Pernah diajari atau belum? Ingat, mungkin pernah ya, cuma lupa atau masih ingat. Nah, untuk mencari torsi itu tuh rumusnya adalah T sama dengan R dikali F dikali sin theta. Nah, R itu apa? Oke, F itu adalah gaya gitu ya. R itu adalah panjang. Nih, kalian aku tulis. Panjang kunci pas ya. Karena kan tadi kita lagi ngomongin kunci pas. F itu adalah gaya. Theta itu pasti kalau theta itu berupa sudut. Nah, jadi sin sudutnya kan tadi membentuk sudut berapa tadi aku lupa. 37 kalau nggak salah ya. Nah, berarti kita masukin dulu apa yang diketahui dari sini. Nah, di soal itu kan diketahui R. R itu panjang kunci pas. Kita lihat berapa panjang kunci pasnya. Tadi aku baca tuh. Terhadap posisi horizontal kunci pas yang panjangnya 20 cm. Berarti R-nya adalah 20 cm. Terus F. Apakah F atau gayanya diketahui? Kita coba lihat lagi di sini. Maka diperlukan gaya F 15 Newton. Oh, masuk 15 Newton. Terus theta. Theta tadi ingat dia adalah berbentuk sudut. Sudut apa yang dibentuk? Berapa derajat? Sudutnya adalah 37 derajat. Oke, nice. Kita masukin lagi. Nah, kalau udah kayak gini, gampang aja tinggal dimasukin kan ke dalam rumus. Berarti T itu sama dengan R 20 dikali F itu 15, terus dikali, tadi ingat sin 37. Nah, 20 dikali 15 dikali sin 37. Tadi di soal ada sin 37 itu adalah 0,6. Nah, berarti berapa? 300 kali 0,6. Bentar. 20 cm itu ingat kalau default di fisika itu biasanya dia berupa meter ya. Berarti kalau dijadiin meter itu berapa? 0,2 meter. Nah, ini aku hampir lupa tuh. Oke, jangan lupa ya. 0,2, 0,2. Berarti hasilnya 30, 3 dikali 0,8 berarti 1,8 Newton meter. Ya, karena 15-nya berupa Newton, 0,2-nya berupa meter. Tuh ya, Newton meter. Itu adalah torsi yang kita dapatkan. Oke, kita simpan dulu si torsi-torsi ini. Oke. Selanjutnya, tadi kan kita berencana mencari torsi lalu mencari momen inersia kan? Ya udah, lanjut. Langkah ketiga. Cari momen inersia atau I, gitu ya. Nah, tadi itu kan tadi kayaknya dia bilang apa? Homogen berapa tadi? M-nya berapa? 500 gram. Oke. Nah, untuk mencari momen inersia,
Berarti I sama dengan, bentar ya, bermassa 500 gram. Oke. I sama dengan 1/3 dikali M dikali R pangkat 2. Gitu ya. Untuk nyari I, ini kan rumusnya nih. Ini rumusnya. Rumusnya. Kak, soalnya di berapa soal? Sampai selesai lah. Enggak sam. Oh, ini banyak tadi aku dapatnya. Kenapa emangnya? Kenapa? Sampai waktunya habis sih sebenarnya. Karena aku ada banyak soal. Di balik-balik ini banyak nih soalnya nih. Oke, Kak, siap. Nanti sampai waktunya habis ya. Kayaknya kalau habis soalnya enggak. Tapi sampai waktunya habis. Tapi ini pelan-pelan. Mungkin teman-teman ada yang jago fisika, silahkan dikerjakan dulu, nggak apa-apa. Nanti sambil aku menjelaskan. Jadi nanti teman-teman yang mungkin nggak paham, kita bisa sambil belajar gitu ya. Jadi memang metodenya nggak buru-buru, nanti kalian pusing ya. Oke, lanjut. Sepertiga MR kuadrat. Ya udah, berarti sama dengan 1/3. Tadi ingat M-nya itu berapa? 500 ya, 500 gram di sini. Nah, 500 gram ingat defaultnya itu dijadiin kilogram. Aduh, itu jadiin kilogram itu berarti berapa? 0,5 kilogram. Masih ingat kan cara mengubah gram ke kilogram? Itu pelajaran SD. Nah, 0,5 dikali R kuadrat. Nah, R itu tadi apa? Tadi kan R udah nih, R 0,2 meter. Panjangnya ya, kita masukin deh 0,2 kuadrat. Oke, berarti sepertiga dikali 0,5. 0,5 per 3 dikali 0,04. Ini ya, hasilnya adalah berapa tuh? 0,6667 per meter persegi. Nah, ini adalah si momen inersianya. Ini tadi aku ngitung pakai kalkulator ya. Nanti silakan kalian hitung sendiri kalau nggak percaya. Biar cepat, nanti kalau manual kelamaan. Oke, kita udah menentukan torsi, terus kita udah menentukan momen inersia. Berarti kita habis itu ngapain? Nyari percepatan. Tadi ingat rumus percepatan sudut yang ada di depan itu adalah torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, I dikali alfa. Nah, torsinya tadi berapa? 1,8. 1,8 0,00667 dikali alfa. Berarti alfanya 1,8 dibagi 0,00667 gitu ya. Hasilnya itu berarti berapa tuh? 1,8 dibagi itu 269. 269, eh 865 itu adalah alfanya. Nah, tapi kita apa itu bulatkan jadinya 270 alfa. Oke deh, selesai. Nah, caranya kayak gitu. Jadi kalau fisika itu memang dia step by step ya, bertumpuk gitu ya. Dikerjain apa dulu, yang tanyakan apa, tapi kita harus ngerjain yang lainnya dulu. 270 ada nggak sih 270? Ada, oke, benar ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau nggak ngerti? Aman, Kak. Oke, aman kalau nanti kalian TKA menemukan soal kayak gini bisa ngerjakan sendiri. Paham ya cara pola berpikirnya mengerti ya. Nggak janji Kak ya. Kalau les gini ngerti gitu, tapi kok pas ngerjain bingung. Ya nanti nah ini kita juga sekalian belajar
pola pengerjaannya tuh kayak gimana gitu. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal seperti ini yang sama, jadi tahu step by stepnya itu harus ngapain dulu, gitu ya. Oke, lanjut, lanjut. Lanjut soal nomor 3. Kursi yang digunakan oleh dokter gigi saat praktek seringkali dapat dinaikkan dan diturunkan. Ini hidrolik ya. Hidrolik tuh kursi hidrolik kalau kalian sering baca atau sering dengar-dengar kursi yang bisa dinaikkan dan diturunkan. Dengan mudah menggunakan sistem hidrolik. Seperti gambar berikut. Nah, ini si susternya berapa? 540. Mm-mm. 40 Newton ya. Bener nggak sih? Oh iya, 540 Newton kecil banget ini. Terus habis itu si ada piston kecil. Jadi kalau kalian besok lihat di kursi hidrolik itu ada space kecil itu namanya piston ya. Itu adalah 0,5 cm. Tuh. Terus habis itu eh ini bukan panjangnya 0,5 tuh apanya sih? Maka gaya terkecil daripada piston kecil yang berukuran 0,5. Ya ininya lah ya, si ukurannya ini. Terus diameter, oke. Diameternya adalah 3 cm. Pada sistem hidrolik ini bekerja gaya tertentu pada piston kecil, sehingga dapat mengangkat beban tertentu melalui piston yang lebih besar. Jika beban yang dapat diangkat oleh piston besar yaitu 540 Newton, dengan diameter 3 cm, maka gaya terkecil yang digunakan pada piston kecil yang berukuran 0,5. Yang ditanyakan gaya terkecilnya. Oke. Oke, sudah dibaca soalnya, kalian sudah mengerti apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan gaya terkecil yang digunakan pada piston kecil yang berukuran 0,5. Pistonnya kan ada yang kecil, ada yang besar. Yang ditanyakan adalah piston yang kecil, tuh ya. Nah, eh, kalau kalian sering dengar sistem hidrolik, nah ini harus sering-sering baca buku-buku fisika ya. Walaupun memang, aduh, menyebalkan ya, pusing ya baca buku fisika. Nah, sistem hidrolik itu tuh menggunakan hukum Pascal namanya. Sini. Kita pahami dulu konsepnya. Step 1. Pahami konsepnya. Jadi kalau ada soal cerita harus paham betul konsepnya ya. Nah, sistem hidrolik itu menggunakan hukum Pascal. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya tekanan yang diberikan pada fluida ya di dalam ruangan yang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama gitu. Nah, jadi tekanannya yang diberikan fluida itu kalau ruangannya tertutup itu pasti akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Itu adalah prinsip dari hukum Pascal. Nah, rumusnya gimana? Dari si eh, rumus tekanan ini. Berarti P itu sama dengan F dibagi A. Ya, P itu adalah tekanan yang dihasilkan atau tekanan aja. Terus F itu adalah gayanya seperti biasa. A itu adalah luas ya. Luas apa sih? Luas lempengnya. Luas bangunnya, luas yang dicari gitu tuh apa gitu. Karena kan ini lingkaran ya, mungkin di luas lingkaran atau luas tabung gitu ya. Bentuknya seperti itu. Oke, nah karena tadi ada dua piston dan tekanannya sama, kalau kalian bayangkan kursi hidrolik itu piston satu sama 2 itu tekanannya sama. Maka karena tekanannya sama, maka kita bisa tuliskan P1 sama dengan P2. Nah, maka kalau P1 itu kita bisa masukkan F1 dibagi A1 dari mana? Dari rumusnya. Sama dengan P2, F2 dibagi A2. Nah,
Kita tahu gaya pada piston kecil itu bisa menghasilkan gaya yang lebih besar pada piston besar. Ya, itu ya. Oke, ini adalah prinsip dari si hukum Pascal ini yang membahas tentang hidrolik gitu. Kita udah tahu konsep-konsepnya seperti apa. Terus yang kedua, step kedua untuk mengerjakan soal ini, kita tentukan dulu apa yang diketahui. Nah, setelah tahu konsepnya, kalian harus tahu dulu apa sih yang diketahui di soal ini. Oke, yang pertama itu adalah apa yang tadi diketahui ya? Ah, piston besar. Di sini ada piston besar yaitu 540. Ya udah kita masukkan. Piston besar itu anggap aja adalah F2. F2-nya adalah 540 Newton. Terus apalagi yang diketahui? Dengan diameternya 3 meter, 3 senti. 3 senti itu adalah diameter dari piston yang besar. Nah, berarti D2 itu adalah 3 senti. Terus ini adalah D2 itu piston besar. Terus apa yang diketahui lagi? Nah, yang diketahui lagi itu piston kecilnya 0,5 senti. Berarti diameter piston kecil itu 0,5. 0,5 senti gitu kan. Terus yang ditanyakan apa tadi? Ingat rumusnya. Ingat tadi rumusnya. F1 dibagi A1 ya sama dengan F2 dibagi A2. Nah, yang ditanyakan itu adalah apa ya lupa. Maka gaya terkecil yang digunakan pada piston kecil. Nah, piston kecil itu F1, gaya terkecilnya. Ini yang ditanyakan. F1. Atau gaya piston kecil. Nah, itu ya. Nah, F1, F2 udah diketahui, tapi ada lagi PR-nya. Kita belum tahu A1 sama A2. Malah yang diketahui D-nya. Berarti gimana? Ya udah kita cari dulu nilai A1 sama A2-nya. Tuh ya. Nah, tulis di sini 3. Nah, karena kan yang dicari adalah diameter. Tadi kan diameter tuh. Nah, maka kita mencari apa itu luas lingkarannya gitu ya. Luas lingkaran. Ingat luas lingkaran atau A itu kan luas tadi. A sama dengan seperempat pi R D kuadrat. Ya. Oke. Terus tadi kita tinggal bandingin aja. Karena kan eh perbandingan luasnya kan karena ada dua luas tuh. A1 sama A2. Kita langsung bandingkan aja luasnya. Jadi nggak usah dihitung satu persatu kelamaan. Ya, waktu kalian limit nanti. Oke. A1 dibagi A2 sama dengan kita bandingkan dengan seperempat kan ini gini nih. Bentar. A1-nya kan gini. A1 sama dengan seperempat pi R D1 kuadrat. D1 itu berarti untuk piston kecil. Terus kita bandingkan sama A2. A2-nya itu adalah seperempat pi R D2 kuadrat. Nah, ini adalah piston besar. Gampang aja kalau tinggal kayak gini nih, tinggal
apa bentar ketutupan. Nah, tinggal ada perbandingan yang sama A1 sama A2, itu kan nggak coret aja bagian sini. Sret, sret. Karena kan angkanya akan sama aja, ngapain dihitung? Langsung aja ke D1 kuadrat sama D2 kuadrat. Maka A1 sama A2 itu hasilnya adalah D1 kuadrat dibagi D2 kuadrat. Tuh. Sama dengan, nah, eh dari hukum Pascal tadi, ya, dari hukum Pascal, ingat rumusnya kan itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, A1 sama A2-nya kita ganti dengan D1 kuadrat sama D2 kuadrat. Tuh ya. Atau biar nggak bingung, gini dulu deh. Gini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang dicari kan tadi F1. Ini kita pindah dulu aja. F1 sama dengan F2 dibagi A2 dikali A1. Nah, ini ya. Oke, itu dari mana? Dari perpindahan yang tadi, yang F1 tadi. Nah, terus habis itu baru kita masukin angka-angkanya. Ya, ternyata habis ya. Tak, bisa dulu ya. Nah, tadi kan kita udah dapat berapa? F1 sama dengan berapa F2 bener ya. Dikali A1 dibagi A2. Ini nih. Ya. Ya gini ya, sama aja. Atau kita tulis yang sama deh biar nanti nggak pada bingung. F2 per A2 dikali A1 ini. Nah, tadi kan yang kita cari itu kan memang F1. Oke, F2-nya tadi kita udah tahu hasilnya 540. Dari mana? Nah, ini terpampang nyata nih di sini kelihatan 540 Newton. Dibagi A2. A2-nya itu berapa A2-nya? A2 A2 itu berarti D2 kuadrat ya. D2 kuadrat berarti 3 kuadrat. Duh, tulis dulu. Dikali D1 kuadrat. Nah, karena tadi kan A1 sama A2 itu sama aja kayak D2 kuadrat sama D1 kuadrat. Maka F1 itu 540 dibagi 3 kuadrat dikali D1-nya itu berapa? 0,5 kuadrat. Nah, 540 dibagi 9 dikali berapa? 0,5 kali 0,5 berapa? 0,25. Nah, 540 dikali ya kan dibagi 9. Hasilnya itu berarti 15. Nah, kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Udah selesai. Jadi, gaya terkecil pada piston kecil adalah 15 Newton. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Pusing? Aman, Kak. Aman. Bisa. Nggak ada yang tanyain beneran? Paham, oke. Nah, jadi gitu ya. Pokoknya kalau kalau mau tanyain, tanyain aja. Saya, nah caranya kayak gitu. Jadi fisika itu step by step. Nggak mungkin langsung ketemu jawabannya. Oke, lanjut. Lanjut soal
D itu sama dengan Kak. Iya, iya, betul. Kalau di soal ini, D itu sama dengan A. A. Tapi, ini nih tadi yang di atas tuh. Dari mana sih dapat nilai D-nya itu sama dengan A? Ini dari sini. Nih. Nah, karena dia perbandingan, itu langsung seperempat PR-nya aku coret semua. Karena nilainya itu sama. Seperempat PR itu kan sama. Seperempat pi, seperempat pi D, sorry ya. Kok seperempat PR aneh banget. Refleks ya. Seperempat pi D, R itu ya. Nah, ini coret. Nah, karena seperempat pi sama seperempat pi itu sama ya. Jadi langsung coret aja nilainya. Nilainya kan sama. Langsung ke D1 kuadrat sama D2 kuadrat. Di soal ini sih D itu sama kayak A karena perbandingan. Tuh. Jadi nggak perlu ngitung satu-satu. Kak, aku lebih suka ngitung satu-satu ya. Silahkan kalian ngitung satu-satu dulu. Ngitung A-nya dulu, terus ngitung A-nya dulu, A2-nya dulu. Ngitung A1, ketemu luasnya berapa. Terus ngitung A2, ngitung dapat luasnya berapa. Tapi itu kelamaan. Nah, ini sebuah tips ya. Untuk nanti kalian misalkan dapat soal perbandingan tuh nggak usah repot. Langsung aja dibagi tuh. Seperempat pi, seperempat pi. Yang nilainya sama dicoret. Gitu. Karena perbandingan. Oke ya. Terus soal nomor 4. Apa ini ya? Kapal selam. Oke. Sebuah kapal selam itu memiliki komponen tangki balas. Tangki balas berisi air yang volumenya dapat ditambah atau dikurangi. Hal ini membuat volume kapal selam itu berubah. Saat di dasar laut, kapal selam bermasa 200.000 kilogram. Apa? Tadi bilang apa? Kalau konsepnya udah paham. Oke, cara ngitung desimal. Oh, ya, ya, ya. Mana sih tadi yang ngitung desimal? Ini kayak gini nih, yang 0,25. Ini aku kasih tahu nih, cara ngitung desimal tuh gimana. Ini 540 dibagi 9 itu berapa? 60 kan? Itu 60 dikali 0,5. Kalau ini kan bisa 0,5 pangkat 2, ya tinggal 0,5 kali 0,5. Caranya gimana? Aku kasih tips mungkin buat teman-teman yang belum bisa menghitung. Bukan belum bisa, bisa, tapi belum tahu tipsnya dan kelamaan. Nah, ingat Bu, untuk sukses di TKA tuh bukan hanya dibutuhkan kepintaran, tapi kalian dibutuhkan taktik yang cerdas gitu ya. Salah satunya adalah tips untuk berhitung. Kan 0,5 kali 0,5. 5 kali 5 itu adalah 25. Oke. Nah, terus nolnya gimana? Kita lihat di belakang koma itu ada satu angka. Eh, salah ya ngelingkarinya. Di belakang koma itu ada satu angka, di belakang koma itu ada satu angka. Maka kalau digabung itu jadinya ada dua angka. Dua angka kita hitung dari belakang. Ini satu, ini dua, terus ini tiga kan di sini 0, koma. Nah, satu, dua. Nah, loncatannya gitu tuh. Nah, ini. Satu, dua. Kasih koma. Set. Nah, 0,25. Udah gitu aja. Nggak usah ribet-ribet, pusing-pusing. Sama nanti kalau halnya angkanya yang lain. Jadi kalian hitung angka biasanya dulu, baru kalian hitung koma-komanya gitu. Terus kalau misalnya udah sampai sini, 60 kali 0,25. Ini sebenarnya masih nggak terlalu rumit ya. 60 kali 0,25. Tapi kalau misalnya nanti angkanya rumit, 20, 0,25 itu kan repot. Boleh dikalikan bersusun yang kayak biasanya itu. Atau kalau kalian pencinta pembagian yang suka banget menyederhanakan, kita bisa ubah 0,25-nya itu jadi 25 per 100. Kenapa per 100? Ingat di belakang koma itu ada dua angka. Tuh ya. Nah, ini coret satu, ini coret satu. Nah, terus habis itu ada, ini boleh sederhanakan lagi. Ini bagi 3. Bagi dua, tiga. Ini bagi dua, lima kan? 25 bagi lima, lima, sorry. Nah, 5 kali 3, 15, selesai. Sama kan? Caranya gitu. Itu kan maksudnya tadi mau ngitung kayak gitu masih bingung? Siapa tadi?
yang nanya si Jonathan. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang mungkin teman-teman yang masih bingung juga hitung desimal itu caranya gimana ya? Caranya kayak gini. Jadi tenang aja, nggak usah bingung. Oke, kita lanjut dulu ya. Sambil mematangkan konsep juga, kalian juga mematangkan perhitungan kalian. Karena ini saling berkorelasi. Walaupun kalian tahu konsepnya, tapi cara berhitungnya salah, itu tetap aja salah. Walaupun kalian bisa ngitungnya, tapi nggak ngerti logikanya, ya sama aja nggak bisa ngerjain kan? Gitu. Oke, kapal selam memiliki komponen tangki balas. Tadi udah ya ngomongin si balas-balas itu. Apa intinya? Ngapain? Nah, soal ini itu membahas si kapal selam. Yang ditanyakan apa tadi perubahan volume yang dilakukan pada tangki balas kapal selam. Oke, oke, agar kapal selam dapat terapung mendekati permukaan laut. Ya kan, di sini ada nih kalimat lagi nih bilang aku. Nah, oke, kita harus mencari berapa sih perubahan volume tangki si balas agar kapal selamnya dapat terapung mendekati permukaan laut. Oke, seperti biasanya kalian ngapain dulu kalau ada cara apa ini cerita soal cerita. Yang pertama, pahami dulu konsepnya. Suruh ngapain sih? Wait. Nah, kita pahami dulu konsepnya. Oke, kalau kapal selam itu biasanya berhubungan sama namanya hukum Archimedes. Nanti silakan dibaca lagi apa sih hukum Archimedes itu. Nah, kapal itu kan bisa terapung karena adanya gaya ke atas si dari airnya kan, yang disebut dengan tadi gaya Archimedes. Nah, di sini pakai gaya. Nah, gaya Archimedes itu besarnya gimana? Besarnya itu FA itu sama dengan rho air dikali G dikali V. Ya, rho, rho itu adalah si tekanan, bentar. Rho air itu adalah massa jenis air lautnya. Kan ya, massa jenis G itu adalah gravitasi. Ya, terus V itu volumenya. Oke. Nah, jadi tadi kan dia bilangnya kondisi terapung. Nah, kondisi terapung tuh kalau kayak gimana? Kondisi terapung itu bisa kita tulis kayak gini. Itu kalau apa? Kalau masanya kapal, si kapal ini sama kayak rho-nya air. Atau si massa jenisnya air. Massa jenis kapal itu sama aja kayak massa jenis air lautnya. Maka kita bisa simpulkan kapalnya itu akan terapung. Tuh ya. Terus kita udah tahu konsepnya. Kita udah paham konsep si Archimedes ini. Ya ini aja. Oke, yang kedua, kita ngapain dulu? Nah, kita cari eh yang diketahui apa aja. Oke, tadi di soal itu yang diketahui adalah massa jenis kapal selam 1250. Tuh ya. Bukan massa jenis kapal selam, sorry, massanya. Beratnya ya, massa kapal selam.
itu adalah M sama dengan eh apa tadi ya? Oh ini ya, ini aku salah nih 200.000. Yang kita ketahui itu M sama dengan 200.000. Maaf ya, kadang tuh autopilot gitu. Aku ngomongnya masa langsung masa jenis gitu. Masanya kapal selam. Masanya kapal selam itu adalah 200.000. Nah, baru biar urut ya, baru kita tahu tadi sekilas tuh masa jenisnya. Masa jenis kapal selam saat di mana tadi ya? Saat di dasar laut, masa jenisnya 1250. Oke. Laut itu berarti kita anggap aja rho 1, 1250. Terus habis itu diketahui apa lagi? Masa jenis air laut. Oke. Berarti rho air. Rho airnya berapa tadi ya? Ah, ini 1000. Oke. Ini kilogram per meter kubik, ini juga kilogram per meter kubik, yang ini per kilogram. Ya. Terus habis itu, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu perubahan volume, perubahan volume, perubahan volume itu berarti akan muncul delta. Delta itu kan selisih perubahan. Nah, delta V itu ya, perubahan volume gitu. Nah, gimana cara mencari sebuah perubahan volume? Kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu kita cari volume kapal selam. Ya dong, untuk tahu perubahan volume kan kita nyari volume kapal selamnya dulu. Kita cari tahu hubungan, kalau mau tahu hubungan volume awal kapal selam, kita cari dulu hubungan massa, ya kan? Karena volume itu butuh massa, terus massa jenis, dan volumenya. Oke, rumusnya apa? Rho sama dengan M per V. Ingat, ini kita sedang membahas kapal selam, bukan bukan air lautnya loh ya. Nah, kita masuk. Berarti kan di sini yang dicari adalah V-nya. Maka bisa kita tuliskan V sama dengan M per rho. Maka V sama dengan M. M itu adalah massa jenis, masanya kapal, beratnya kapal 200.000. Nah, terus Rho itu adalah massa jenis siapa? Kita lagi ngomongin siapa sih? Lagi ngomongin kapal selam. Berarti massa jenisnya kapal selam 1250. Nah, ini coret aja nih. Sret, sret. Udah 200 berapa tuh? 20.000 dibagi 125. 125 dibagi 25. Ya enggak sih? 125 ini caranya gini, kita sederhanain aja. Dibagi 25. 125 dibagi 25 itu adalah 5. Nah, terus 200 dibagi berapa? 25 itu adalah 8. Nih, belak. Jadinya 800 dibagi 5. 800 dibagi 5, 80 dibagi 5 itu 16. Berarti 160. 160 apa? Meter per kubik. Kenapa kubik? Ya ingat aja karena dia volume. Bukan luasan ya. Kalau luasan persegi, kalau volume kubik. Tuh ya. Oke, kita udah dapatkan si volumenya. Volume 1. Maka V1 itu adalah 160 meter kubik. Tuh ya. Habis dapat volumenya kapal, kan ingat tadi kita disuruh mencari perubahan volume yang dilakukan pada tangki balas kapal selam itu berapa. Kita udah tahu volume kapalnya.
Nah, itu kan dia mengapung kan di atas air laut. Makanya kita cari volume yang diperlukan itu berapa biar kapalnya bisa terapung. Nah, nah, berarti apa rumusnya? Sama aja, V2 langsung aja M per rho 2. Sama kayak rumus yang pertama yang nomor 3 tadi, nomor 3 ini. Ya kan, rumusnya V2 berarti volume kedua. Nah, V2 sama dengan M. Berarti M-nya itu kapalnya masanya 200.000 dibagi P2. P2 itu adalah air laut ya. Air laut itu 1.000. Nah, ini coret 3 berarti 200. 200 apa? Meter kubik. Nah, oke, tadi ingat apa yang kita cari adalah perubahan V atau delta V-nya. Kalau perubahan delta itu berubah dengan selisih, berarti kita kurangi. 5, kita cari 5. 5 cari perubahan volumenya. Tadi diketahui volume awalnya itu adalah 160 meter kubik, volume kapalnya. Terus habis itu kita tahu volume akhirnya yang udah mengambang tadi itu 200 meter kubik. Maka delta V-nya ngerjainnya V2 dikurangi V1. Ini V1, V2. Berarti 200 dikurangi 160. Maka itu delta V-nya itu 40 meter kubik. Udah selesai gini doang. Gini doang katanya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aduh, sampai sini mau ngerti ada yang mau ditanyakan? Paham? Pusing? Enggak ya? Kayak kalian sudah eh tahu konsep-konsep fisika. Ayo kita dibaca-baca aja. Ini tuh TKA tahun 2025 keluar nih kemarin. Si ini, si soal-soal ini. Mbak Sida udah mau ditanyakan? Tidak, tidak ada. Beneran? Ya udah, kalau nggak ada yang tanya, berani ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada kita tutup nih. Ya tutup aja nggak ada pusing gitu. Oke ya, nggak ada ya. Sepertinya nggak ada yang ditanyakan. Kalian juga nggak ada yang resen atau chat. Ya udah aku anggap kalian paham. Mungkin malam ini bimbingannya sampai situ dulu, lesnya sampai situ dulu. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Kita bertemu di lain hari. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Dadah. Selamat malam, selamat beristirahat. Thank you, Kak. Iya, sama-sama ya. Kak, Dadah. nanti ini rekam layarnya dikirim. Thank